Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman, biasa dipanggil Lukman. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 22 dan saya dari kelas B. Hari ini sekarang saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia dan penulisan ilmiah dari presentasi paper sebelumnya yang berjudul Panel Surya sebagai Energi Terbarukan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saat diberikan tema panel energi terbarukan, yang terbesit dalam pikiran saya adalah panel surya, dan saya mengambil judul tersebut. Lanjut. Outline yang diberikan adalah satu, ada abstrak, pendahuluan, latar belakang, masalah yang harus dihadapi. Latar belakang terdiri dari masalah yang harus dihadapi, macam-macam alat, panel surya, 4 metode, dan ada bagaimana panel surya bekerja, 5 kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Abstrak, pertambahan populasi pada manusia mengakibatkan karena manusia membutuhkan banyak energi, sehingga bertambahnya populasi juga berbanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga sumber-sumber energi menunjukkan beberapa tanda akan habis di waktu-waktu tertentu, pada waktu tertentu, sehingga membuat beberapa peneliti dan profesor dan engineers atau insinyur bersatu untuk membuat sebuah sumber energi yang terbarukan, yang ramah lingkungan dan efisien dan efektif, dan salah satunya adalah panel surya. Pendahuluan, energi merupakan sebuah komponen yang penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Energi di bumi tidaklah kekal, walaupun sebenarnya ada hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan itu maksudnya adalah tidak semestinya, tidak pasti, maksudnya energi itu kekal. Ya, maksudnya jadi energi itu kekal selama yang ada mengeluarkan sumber energi itu. Tapi sebenarnya energi tersebut berpindah ke energi yang lain, atau berubah menjadi energi lain, seperti misalkan energi geser menjadi energi panas menjadi energi pegas, dan lain-lainnya. Dan suatu saat pasti energi itu akan habis jika terus-menerus digunakan oleh manusia, walaupun sebenarnya di Indonesia memiliki sumber daya energi kayak fosil atau batu bara yang melimpah, dan gas alam dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan energi alternatif yang ramah lingkungan, tidak berpolusi, dan efisien, yang salah satunya adalah panel surya. Panel surya merupakan salah satu teknologi energi terbarukan yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat, yang memanfaatkan energi panas matahari yang dihasilkan oleh energi panas matahari dan mengubahnya ke dalam energi listrik. Ada latar belakang yaitu panel surya merupakan salah satu bentuk teknologi yang modern yang mengubah energi panas matahari menjadi sebuah energi listrik yang dialiri ke stopwatch pada rumah. Akan tetapi terdapat masalah yang akan timbul jika menggunakan panel surya. Satu, yaitu permukaan kaca panel surya. Jadi karena terdapat namanya iklim yang ekstrim atau perubahan iklim yang ekstrim pada berbagai benua-benua, sehingga perlu adanya modifikasi pada kaca alat teknologi panel surya yang khusus di berbagai daerah-daerah tertentu, seperti misalkan di Arab Saudi yang menghasilkan panas. Oleh karena itu berarti harus ada kaca yang tahan terhadap panas atau suhu tertentu, dan bisa tahan juga terhadap pada suhu yang dingin di nilai tertentu, di suhu tertentu. Dan yang kedua adalah hewan yang bersarang di panel surya. Ini juga merupakan sebuah masalah jika hewan tersebut dapat merusak
sebuah alat di panel surya, sehingga perlu adanya renovasi atau tambahan atau modifikasi juga terhadap alat tersebut yang bisa bertahan atau memproteksi dari hewan-hewan atau alat lainnya. Yang ketiga ada pemasangan pada kabel, karena kabel itu harus memiliki banyak proteksi, karena panel surya ini juga merupakan teknologi karena efektif dan efisiennya itu karena eh, tidak terlalu memberatkan manusia, yaitu kayak mengecek menjadi kayak ngeceknya tuh yang harus dicek up tuh nggak sesering-sering itu gitu. Jadi harus ada proteksi kabel yang tahan lama. Dan yang keempat adalah pemasangan pada inverter, yaitu adalah alat untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Bagaimana cara kerja panel surya? Ada prinsip kerja panel surya itu mengubah, jadi dimulai dari partikel yang disebut foton atau cahaya yang dihasilkan dari energi dari matahari. Itu merupakan sebuah partikel sinar yang matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam papan atau alat pada panel surya, maka atom-atom yang ada di alat tersebut akan berpindah karena energi panas tersebut, sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron-elektron pada struktur atomnya, dari struktur atomnya. Yaitu ada alat-alat yang membangun panel surya, ada inverter, regulator surya, baterai surya deep cycle, dan microcontroller. Sehingga masih banyak lagi, tapi yang saya masukkan adalah 4 ini. Yang selanjutnya adalah metode. Jadi metode panel surya adalah sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Arus listrik timbul karena adanya energi foton cahaya matahari yang diterimanya yang berhasil membebaskan elektron-elektron yang dalam sambungan semikonduktor tipe N dan tipe S untuk mengalirkannya ke dalam sebuah kabel dan dialiri ke stop kontak. Dan ini berikut ini adalah sebuah rumus-rumus yang digunakan, rumus-rumus fisika yang diaplikasikan dan diimplementasikan terhadap sebuah teknologi, itu panel surya. Ada kesimpulan, sistem kontrol pelacakan surya sumbu ganda yang ganda miliki telah dirancang untuk disajikan. Prinsip inti dari algoritma yang diusulkan didasarkan pada arsitektur NN yang dilatih oleh sarana data yang berkaitan dengan posisi matahari berdasarkan parameter tanggal, waktu, dan lokasi. Algoritma ini secara otomatis menyesuaikan sudut kemiringan agar menghasilkan sebuah panas yang sangat optimal pada sudut-sudut tertentu dengan mempertimbangkan hari dalam setahun dan waktu jam. Dan struktur semi fleksibel dalam model diusulkan kemungkinan untuk digunakan di berbagai lokasi atau negara. Jadi masih perlu adanya modifikasi atau renovasi yang dapat mengatasi masalah-masalah yang tadi disebutkan. Yang ada referensi yang digunakan adalah ini yaitu teknologi Rotmom, Alberta dari 13% dan Six Nation The Future is Looking Up, dengan IE semua. Dan yang selanjutnya adalah ya terakhir ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.